Ini di samping mobil banyak yang lalu lalang loh ini. Apaan yang lalu lalang? Orang. Itu yang nunggu sini. Maksudnya yang nunggu sini itu manusia atau apa? Yang di pohon kelapa itu ada 2 itu. Astaga. Astagfirullahaladzim, di kubu kanan. Di kubu kanan matanya merah itu. Kubu kanan. Astaga. Matanya merah itu, bukan lihat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini pas pagi-pagi bagus banget kawah burung ini. Dan tadi malam kita ngelihat rasi bintang, ada Milky Way juga. Dan semalam tuh nggak sempat bikin behind the scene ini karena jam 10 udah tidur. Heran kalau di Jakarta nggak pernah jam segitu tidur karena ada sinyal handphone. Di sini nggak ada sinyal, jadi langsung tidur nyenyak. Hawanya tuh dingin dan jam 5 tadi udah bangun. Sekarang masih pada melakukan syuting buat time lapse semua. The good news, tadi malam ternyata saya juara 2 lagi untuk konsumsi bahan bakar. Tapi surprisingly yang pertama justru Ridwan. Karena Ridwan sendiri nggak nyangka, ya mungkin karena dia manual ya mobilnya dan banyak nanjak, jadi slip couplingnya itu sedikit, jadi dia yang menang. Dan uniknya lagi saya juara kedua itu bareng sama Om Mobi. Jadi ada 2 juara bersama. Nah sekarang klasemennya juga ketat nih. Ridwan di posisi pertama poinnya 25, saya di posisi kedua poinnya 21, Om Mobi di posisi ketiga poinnya 17, dan Arif paling belakang di poinnya 10. Nah ini Cia Nikolai, dia adalah director kita dan yang bertanggung jawab ke seluruh proyek ini di masalah visualnya. Nah Cia, Ya Mas. terima kasih banget udah gabung ke challenge ini, udah mau bantu kita semua. Ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Yang pertama, gue mau tanya, pada saat lo pertama kali diajak sama Arif Muhammad, itu apa yang ada di benak lo? Pertama kali gue mau sampein, gue yang merasa terhormat. Wah, dan diajak bisa sama aja. kalian. Ini hebat tuh karya-karya kita yang terima kasih. Oke, terus? Dan yang pertama kali ada di kepala gue waktu diajakin sama Arif adalah gue ngerasa kayak wow, gue mau apa ya, ngerasa ini adalah project yang ini menarik banget karena Indonesia belum punya belum apa ya, belum punya sosok-sosok yang harusnya ditonjolkan. Apa ya, power mereka ini sangat bagus gitu loh. Gue ngeliat di tiap karakter mereka itu sangat bagus, jadi gue ngeliat kayak ini menarik kalau misalkan gue ada dalam sini, menjadikan ini jadi sesuatu untuk kerjasama itu menarik. Jadi bukan hanya challenge buat kita, ini challenge baru buat lo. Ya. Ini project otomotif keberapa yang lo kerjakan? Kalau otomotif, gue jujur ini pertama kali Wow. kalau otomotif. Tapi kalau di tim gue sendiri udah ada yang pernah ngerjain kayak Ferrari, touringnya McLaren waktu itu udah pernah ngerjain. Jadi gue ngambil tim gue yang kebetulan udah pernah kerjasama di situ. Nah sekarang kita udah challenge berjalan 3 hari. Kan lo pasti punya bayangan sebelum syuting ini semua. Apa yang sesuai ekspektasi lo, apa yang tidak sesuai ekspektasi lo? Tidak sesuai perkiraan sama yang sesuai perkiraan. Kalau yang sesuai perkiraan adalah serunya. Oke. Itu serunya banget sesuai perkiraan. Yang tidak sesuai perkiraan adalah orang-orangnya. Karena apa yang dilihat di YouTube sama ketemu personal itu berbeda jauh. Kalau Arif kan kita memang gue udah kenal sama Arif. Tapi kayak Mas Fitra, Ridwan, Om Mobi, kan kita belum pernah ketemu dan ngobrol secara langsung. Itu yang bikin, oh ternyata orangnya nggak sama kayak di YouTube ya. Iya, di YouTube ramah, ternyata di sini sombongnya minta ampun gitu. Nggak, justru kebalikannya. Justru kalau misalkan gue ngeliat Mas Fitra di YouTube, gue ngeliat oke, Mas Fitra ini sosok yang gue ngeliat seorang udah pengalaman gitu loh dalam bidangnya gitu. Ngeliat Om Mobi yang selalu karakternya tuh suka marah-marah, terus Ridwan yang lebih ke anak muda, ternyata tuh malah bisa kebalikan, Mbak. Bahkan Ridwan itu bisa lebih dewasa daripada Om Mobi. Kayak gitu. Iya. Oke, apa harapan lo setelah semua ini selesai nanti? Harapannya adalah
ini semua boleh berjalan dengan baik, dengan hasil yang baik, dan akan ada trip berikutnya. Thank you, Cia. Sama-sama, Mas. Selamat pagi. Pagi, Jam berapa nih? gue bangun paling pagi, Terus tidur lagi. dingin tidur lagi, subuhan dong bentar. Gile, yang lain udah pada kemana-mana, udah pada foto-foto semua. Gue tadi udah lihat, wah sunrise ngintip, dingin banget, masuk aja. Itulah kalau kita punya tenda yang bagus. Jadi ketahuan ya siapa yang bangunnya paling siang. Nih dia nih. Gue paling pagi justru. Paling pagi tidur Paling lagi pagi tapi. gue masih lihat masih pagi banget ada Rian lewat. Nah ini sarapannya nasi, sayur buncis, ikan goreng, dan telur dadar serta sambal. Sambelnya nggak pernah fail di sini, enak banget. Sekarang kita udah siap berangkat lagi dari Kawah Burung, dan tadi tuh sebelum berangkat kita ada challenge ngelipet tenda. Saya sama Arif dan Om Obi sama Ridwan. Tadinya udah pesimis karena Ridwan kan biasanya cekatan banget tuh tenda. Ternyata dia sama Om Obi isinya cuma berantem doang. Saya sama Arif nggak pakai ngomong, dua-duanya langsung kerja, langsung selesai. Lu bayangin tuh mbak, dia ngelepas apa namanya tiang itu nggak ada yang bisa, sekalinya ngelepas nggak jadi putus tuh mbak. Kok ini putus ya kan? Itu kan tiang itu ada talinya, dalamnya itu mesti ditarik pelan-pelan. Ini karena susah ditarik sama Om Obi diputusin. Ini yang harus dibuktikan ya, apakah tiap orang yang tim sama gue pasti menang atau Yang semua sama orang Om- yang sama Om Obi pasti pasti kalah. kalah. Kemarin ada challenge nyalain api, saya sama Om Obi kalah. Kita menang, kita Iya, berdua menang. sekarang saya sama Arif menang, Om Obi sama Ridwan kalah. Jadi antara yang sama Arif menang terus atau sama Om Obi kalah. Cuma yang nyeseknya adalah yang kita nggak dapat poin. Iya, harusnya kalau kemarin nih kalau yang nyalain api dapat poin gue sekarang di atas Om Obi. Ya, tapi itu kan peraturan. Jadi akhirnya tenda yang dilipat sama Ridwan sama Om Obi terpaksa harus dilipat sama panitia lagi. Apaan? Udah rapi tinggal dimasukin. Tadi ada masalah apa, Om? Hah? Masalah apa? Nggak ada masalah. Kok kalah? Ridwan lambat. Wan, lo Wan yang lambat katanya. Terus sama itu tiang-tiangnya pada putus ininya, kayak disabotase Arif Muhammad deh. Gua kerja sendiri jelas lambat. Udah sekarang kita jalan. Dengan poin sekarang saya cuma beda 1,5 sama Ridwan. Jadi belum ada challenge, kita masih di jalan disuruh ngikutin panitia di depan, dan ini ngelewatin pegunungan yang sempit, berdebu, tanjakannya terjal, turunnya curam, medan off-roadnya juga lumayan. Ini bener-bener rasanya kayak adventure. Dan Jimny itu dia 4-wheel drive tapi yang ukurannya ringkas gitu. Jadi lewat jalan-jalan sempit kayak gini tuh nggak ada masalah sama sekali. Ternyata di depan padang savana ini akan ada challenge berikutnya. Sekarang jalan jauh. Setelah challenge foto, kami langsung disuruh mengikuti panitia ke tujuan selanjutnya. Dan begitu kami sampai di tujuan yang ternyata di tengah hutan, kami diberikan glass challenge. Jadi kami semua harus mencari jalan yang halus dan mobil tidak boleh banyak berguncang agar air yang ada di gelas tidak tumpah banyak. Oke, sekarang kita lagi nunggu start. Jadi ini Marinir. harus mencari jalan yang sehalus mungkin. Terus kita mengurangi goyang di dalam kabin karena Jimny itu gampang banget goyang. Kita pakai L aja, pakai gigi 1, low gear, dan sepelan mungkin. Mestinya sih finishnya nggak jauh-jauh amat ya. Terus Revi jangan banyak goyang. Siap.
Nah, sebenarnya paling berat itu Ridwan di challenge ini karena dia mobilnya paling tinggi dan dia suspensinya lumayan keras. Tapi masalahnya semua tuh depan tuh udah dikurangin tekanan bannya. Saya terlalu malas buat ngurangin tekanan ban, habis itu naikin lagi, kurangin lagi. Udahlah, try the best aja dengan apa yang ada. Nah, ini kita maju ke garis start karena startnya dari tempat yang sama. Nanti kita diisi penuh lagi. Ya, kalah, dapat 0 poin. Nggak apa-apa. Aduh. Yang penting sekarang kalau mau balik ke jalan raya nggak perlu balikin tekanan ban lagi. Kalahnya tipis sama Ridwan. Jadi sekarang Ridwan unggul 6,5 poin dari saya. Karena sudah mulai gelap, kami langsung melanjutkan perjalanan ke tujuan selanjutnya. Namun tiba-tiba panitia memutuskan untuk stop dan putar balik di hutan yang mencekam itu. Om, kita mundur dulu ya Om ya. Kenapa? Jangan diterusin kalau Oke, cut dulu deh, cut dulu Om. Salah arah. bukan nggak usah arah. Oh ya. Ini lebih cepat kalau masih masuk desa. Oh ya udah. Cuman selisihnya cuma 10 menit kok dari yang. Oh ya udah. Kita muter balik ya depan ya. Nggak bisa muter balik, coba gua ke depan lagi ada putaran apa enggak ya? Oke, kita sama pemandu setempat yang bawa Chevrolet Trooper tadi depan diminta untuk putar balik. Jangan diterusin kalau udah jam segini. Nggak tahu ada apa, tapi sebaiknya kita ikuti aja semua aturan di sini, tata krama di sini kita ikutin. Kita juga tamu di sini. Ini di samping mobil banyak yang lalu lalang loh ini. Di samping mobil banyak yang lalu lalang. Apaan yang lalu lalang? Orang. Itu yang nunggu sini. Hah? Maksudnya yang nunggu sini itu manusia atau apa? Yang di pohon kelapa itu ada 2 itu. Astaga. Gak usah ditanyain lah. Dah, pura-pura nggak tahu aja. Jangan diterusin please. Pohon kelapa yang mana sih? Astaga. Terus sih. Nah, itu pembicaraan yang tidak bijaksana. Santai-santai mas. Langkain baru sikat. Gitu ya. Iya. Yang dengar klaksonnya siapa aja emang? Astagfirullahaladzim, di kubu kanan. Di kubu kanan matanya merah itu. Kubu kanan. Astaga. Ini siapa sih? Itu marinir. Marinir yang putih. Kubu kanan itu matanya merah itu. Aduh. Baginya putih itu, lihat. Astaga, kenapa begitu sih? Gaya kanan, kiri agak dalam. Jangan terlalu mepet biar bisa lihat permukaan tanahnya ya. Ya betul. Mobil. Jadi bagaimana ini semua? Sudah aman? Gua sih belum merasa aman ya karena jalannya beda. Itu pertama dan gua nggak tahu jalannya kenapa hancur banget. Ini bukan off-road, katanya country road. Si country road. Ya ada yang masuk tadi. Ini perasaan gue doang atau lebih dekat jalur pertama yang ada mes itu, mes kosong. Kayaknya beda jalur nih. Enggak sama. Setelah semalam yang medan cukup berat dan cukup mengerikan, jalannya mengerikan karena hal-hal mistis yang diceritakan penduduk setempat, akhirnya sampai di hotel yang paling keren di Banyuwangi, Kokun Hotel, dan juga hotel tertinggi di
Banyuwangi. Nah sekarang itu kita diminta ke atas buat diumumkan pemenang lomba foto. Saya juga belum tahu pemenangnya siapa. Saya berharap saya yang menang karena kenapa mesti dilepas sepatunya? Sirikan data mampu. Nih, buat yang ngasih sepatu ini ke Bung Fitra, kami juga mau. Parabellum Bagus Tactical banget. Gear. Gue juga punya, tapi warnanya keren. Ngikatnya gampang banget, tinggal diputer gini Ya, aja. bukanya juga gampang. Nah, ini mereka calon-calon yang kalah ada di sini. Hai, apa kabar? Arif itu paling yakin dia yang menang foto challenge. Sayangnya video ini semua kan keluar setelah challenge selesai semua dan Jadi video tahu. semua keluar. Jadi Anda semua sudah tahu bahwa kami yang menang. Kalau belum tahu tonton dulu videonya. Ya, Kok dia yang menang belum tentu, siapa tahu Om Fitra, siapa tahu Kayaknya dia saya yang menang. yakin? bisa juga, gue masih bisa menang loh, gue masih bisa menang loh. Oh iya, kemungkinan kecil. Cuman nih, jadi kan Om Ubi ini udah ketakutan poinnya gue salib. Dia meminta merengek-rengek ke panitia untuk menambah satu challenge lagi yang kira-kira dia Bukan bisa. begitu. Oh, oke. Bukan Iya kan? Iya kan? begitu, bukan Dengar nggak tadi begitu, banyak? kenapa? Siapa yang ngerengek-rengek buat minta nambah challenge? Bukan merengek bahwa challenge ini kan mobil off-roader ya. Off-roader itu bisa lebih lagi ya daripada apa yang kita lakukan Setuju. sekarang. Sekarang kalau yang sekarang gue setuju sama dia. Karena Jadi sebenarnya udah gini, mepet ini poinnya. Udah mobilnya mintanya merengek-rengek, sekarang challenge aja Enggak, merengek-rengek siapa lagi. ya? Jadi merengek-rengek? posisi Masa dari kemarin off-roadnya cuma begitu aja nggak ada Oke, gini, kelihatan dikit. posisi klasemen sementara Ridwan paling atas, di bawahnya Om Obi sedikit, di bawahnya Om Fitra, di bawahnya gue masih paling terakhir. Tapi poin gue sama poin Om Fitra dan Om Obi itu tipis banget. Makanya mereka sekarang udah kebakaran jenggot, ngerengek-rengek ke panitia minta tambahan satu challenge Nggak lagi juga itu yang biar kira-kira lebih mereka berdua proper, bisa biar menang. lebih proper videonya. Karena nggak ada dari kemarin nggak ada challenge off-road. Orang Om Dito aja bilang, oh ini bukan off-road, ini country road. Country road. Udah, Take me udah. home. Ini direkturnya udah nungguin. Ayo kita, Ayo, kita sekarang mau diumumkan pemenang foto challenge. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Nian. yes, saya yang fotonya paling jelek dinilai gitu. Padahal menurut saya lumayan, tapi ya oke lah. Saya terima keputusan dan itu membuat saya jadi paling bawah lagi nih sekarang. Sekarang saya poinnya 26 dan mereka itu udah di 30-an semua, udah semakin jauh meninggalkan saya. Saya cuma berharap masih banyak challenge yang lain dan saya masih bisa ngejar karena kita nggak tahu juga dari panitia nggak ngasih tahu masih ada berapa challenge lagi yang tersisa. Dan apakah mereka di challenge berikutnya menerapkan poin yang sama atau tiba-tiba makin terakhir poinnya makin selisihnya makin gede. Nggak tahu ya, lakukan sebaik mungkin aja, jangan menyerah sampai garis finish. Hari ini tidak ada challenge sama sekali, kami hanya diminta untuk menuju ke Malang untuk melakukan challenge off-road keesokan harinya. Python, selalu seneng kalau ngelewatin sini. Keren soalnya konstruksinya tuh. Ini menyuplai listrik utama nih untuk Pulau Jawa. Oke, challenge-nya bener, off-road dan kayaknya off-roadnya lumayan berat dengan obstacle semua. Saya balap, tapi bukan off-roader. Ya, ntar, balik lagi. Apa? Dia takut. Yang dari kemarin kekeh nggak ngubah tekanan ban, akhirnya sekarang dia mau ngubah tekanan ban. Ya, soalnya sekarang off-road takut nggak keluar. Kalau kemarin tuh kita udah pasti keluar, cuman masalah mau repotnya aja tuh buat biar gelas itu awet airnya. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita lost traction bisa nggak keluar, makanya sebaiknya dikurangin. Biasanya kalau nggak keluar itu ada masalah dengan pasangannya. Kan kita sendiri-sendiri tidak berpasangan nanti off-roadnya. Iya sih. Jadi kita sendiri yang menentukan kita keluar apa enggak. Iya. Ya sebaiknya sih keluarnya nanti di luar pas ada exitnya kita keluar. Nanti kita lihat exitnya di mana. Kalau emang harus keluar di luar ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau mau keluar di dalam juga ya. Punten. Apa? Ini ngobrolin apa ya? Ngobrolin off-road. Gue mendengar keluar di dalam, keluar di luar. Iya, nanti soalnya di situ kan ada exitnya tuh, ada evacuation pointnya.
Kita mesti keluar di mana? Keluar di dalam trek atau keluar di luar trek. Keluarnya bareng-bareng atau sendirian? Nah itu tergantung performa masing-masing. Bisa keluar bareng-bareng berarti? Karena kecepatan juga dinilai ternyata, tapi bukan lama-lamaan, cepet-cepetan. Panjangnya gimana panjangnya? Panjangnya tadi nggak terlalu panjang Ya. tapi cukup. Ya, dan itu kualitasnya juga ditentukan karena kita ada patok-patok nanti katanya ya, kita lihat ya. Dan medan yang mau kita sikat itu sudah pernah disurvei dulu. Jadi kita akan sikat medan yang Sudah panjang, disurvei. Dan panjang yang dan- pasti tidak perawan. Dan yang paling cepat keluar dari trek itu, Oh, justru yang paling cepat keluar menang. ya justru kalau keluarnya di dalam, dua roda keluar itu langsung diskualifikasi. Tapi keluarnya boleh bareng-bareng. Nggak bisa, kayaknya kita gantian, tidak bisa bersamaan karena ini private banget masing-masing nih. Oke, ayo kita Ya, let's go. Om Dito tuh emang bener-bener jago bikin tracknya. Nggak terlalu sulit sampai nggak bisa kita jalanin, tapi juga nggak terlalu gampang. Dan tadi tuh oke lah ada penalti sedikit-sedikit nyerempet, tapi overall sangat mulus dan akhirnya juara 1 overall off-road challenge. Oke, ini kemenangan pertama challenge saya dari beberapa hari yang lalu. Belum pernah menang, ini menang, tapi ini yang paling puas karena ini menurut saya challenge yang paling maco, challenge yang paling sesuai sama karakter Jimny. Nggak tahu ada challenge apa lagi, tapi sekarang saya masih di peringkat 4, tapi poin saya itu 36, di atas saya ada Arif 37, di atas saya ada Ridwan 37,5, baru Om Obi jauh sendiri di 43,5. Tapi seru. Ini sekarang kita Ada dua di sini. sebelum lanjut ke challenge berikutnya, kita main ke Joko Praton. Ini workshop juga, showroom juga, dan koleksi mobilnya sih luar biasa. Ini Morgan Classics, jadi mobil yang didesain klasik seperti Morgan zaman dulu. Tapi sebenarnya di dalam sini ini adalah penggerak yang modern, mesin BMW Z4 dan Toyota Supra, 3000 cc, 6 silinder, turbo, 340 HP. Dan ini di dalamnya ini instrumennya modelnya klasik, tapi ini digital, ini modern sebenarnya semua. Dan ini nggak bisa bayangin naik ini di Pulau Bali gitu ya. Iya, pasti menyenangkan, tapi mahal sekali. Masukin dari Inggris sampai sini harganya bisa menyentuh sampai batuk 5 miliar. Nah, Joko Praton ini punyanya Mas Antoni. Mana Mas Antoni? Halo. Oh, bajunya udah Fitra Eri style tuh. Demen soalnya sama Fitra Eri ini, fansnya ini. F1 Mercedes SLS 63 AMG. Ini dulu pernah dipakai di safety car-nya F1. Ini bukan ini safety car-nya, tapi di ini nih dibuat stikernya, lampunya belakang itu seperti safety car-nya F1. 6208 cc, 8 silinder V8, normally aspirated engine. Tenaganya saya lupa persisnya, sekitar 585 horsepower kalau nggak salah ya. Oh, dan ini adalah Mercedes AMG dengan suara paling keren. Ini udah suaranya keren banget. Boleh dinyalain? Suaranya tuh kayak menggeram. Wow. Oh, itu khasnya V8 AMG. Retak. Itu kenapa saya suka NA. Karena NA itu benar-benar suaranya pure. Mana tuh yang suka turbo? Om Obi, Kenapa? dengerin suara normally aspirated engine. CC-nya berapa yang bikin siapa?
6208 cc yang bikin Mercedes AMG. Mercedes AMG. Ya udahlah. Iya, karena ini NA, jadi suaranya bagus. Iya. AMG yang bikin. Tapi AMG sekarang berturbo. Iya, makanya suaranya nggak sebagus ini. Lu tutup deh, Om. Sempit banget, Om. Oh Apa? ya, pala muat nggak? Muat dong. Muat. Tapi di situ sengaja ada Muat. ada coak sedikit. Oh, ada itu coak biar dikit ya. nggak mentok Ya, kepala kalau kita. buat 177 cm sih masih oke. Bisa seharian dua ya, ngegas aja. Aduh, ini one of my dream car. Dan ini cuman sekali diproduksi, tidak diproduksi lagi. Mobil ini dibangun terinspirasi dari SL300 Gullwing tahun 50-an. Dan habis itu SLS juga ini nggak dilanjutkan lagi proyeknya. Dan ini adalah mobil yang dibangun oleh AMG, bukan dibangun oleh Mercedes-Benz. Jadi memang divisi AMG yang membangun mobil ini, tidak ada versi non AMG-nya. Go live IG. Dan kalau teman-teman nanya, ini gimana nih pintunya ngebuka kalau misalnya mobilnya kebalik? Tenang, ada peledak kecil di sini buat memutuskan sambungan pintu. Jadi sebenarnya ada bom di atas kita, bom kecil. Di Malang kami kembali ke poolnya Juragan 99 Trans, pool busnya. Dan ini saya yakin banget challenge-nya suruh parkirin bus. Dan tadinya cuma presisi-presisian parkir, tapi tadi ada ide dari Juragan 99 Mas Gilang bahwa sambil parkir mobil kita harus ditaruh di samping-sampingnya tempat parkirnya. Jadi kalau kita meleset parkirnya atau kelebihan, kena Jimny, entah Jimny kita atau Jimny orang lain. Mau setting beneran. No setting. Tadi tiba-tiba kita disuruh kesempatan latihan masing-masing 1 kali, dan kita tinggal nunggu pengumuman resmi dari panitia rulesnya seperti Gue apa. paling suka tadi yang kalimat Mas Gilang, ya udah pakai aja busnya, kalau tabrak apa tabrakin aja. Sekali seumur hidup gue denger kayak gitu. Tabrakin aja. Gue sih sama Om Obi, Om Fitra sih nggak terlalu takut. Nggak, tadi Mas Gilang menghiburnya tuh gini. Udah nggak apa-apa bro, aman kok, aman. Ya udah kalau aman pakai Ferrarinya Mas Gilang taruh situ. Oh jangan. cuman kan kata Mas Gilang, ya udah Rif, kalau misalnya mobilmu ketabrak ntar aku beliin yang baru lagi kata gitu. Iya tapi Ya jangan udah, berlaku arahin buat lu doang. Nah, kalau kira-kira sempit arahin mobil dia. Iya, karena udah pasti dibeliin lagi. Ya, gitu ya. Bekasnya ambil. Nggak gitu sih konsepnya. Itu konsepnya. Tapi kan dibelikan nggak sih? Biasa. Tergantung nanti mobil siapa yang ada di mana. Gua karena ada dia jadi dulu. Gue jujur gue deg-degan sih. Gue belum pernah bawa bus. Dan kalau sampai salah satu dari kita nabrakin mobil yang lain, kita pasti marah. Nggak bisa dong, Dan namanya kompetisi. Ada nggak orang ikut rally mobilnya baret marah-marah? Kalau kita yang ngebaratin sendiri nggak apa-apa. Ada nggak orang ikut F1 kesundul dari teman di belakang marah? Ada. Iya, marah tapi ya udah, the show must go on. Marah itu. Berangkat F1 nih. Iya, marahnya tapi ya udah kan, lewat aja udah. Sama ini juga pasti kita marah. Lewat bully, seumur hidup. Seumur hidup bully. Mana ada F1 tabrakan gitu deh. Sorry bro. Gimana kalau kita semua pakai kacamata hitam? No. Lu aja berdua tuh. Kayak ini susah loh, serius. Kacamata hitam. Ya jadi buat teman-teman yang punya kacamata hitam gak gelap bisa endorse mobil. Tadinya kita pengennya nawarinnya ya udah pas satu orang parkir itu mobil yang bersangkutan yang ada di pinggir tempat parkirnya. Tapi kata Mas Gilang nggak seru. Tadi kata Mas Gilang nggak seru, harus 4-4-nya. Terus kita udah mencoba menolak dan Mas Gilang bilang terakhir, ya garasi gue terserah gue dong. Udah, bubar. Jadi Dan dia udah memastikan nggak apa-apa kalau bisnya ditabrak. Masalahnya kan bisnya yang kita konsum. Iya. Kalau dia mah enak, bis ini nggak beli lagi gitu kan. Ya kita. Ini warna yang paling gelap, ini kan Mungkin biaya perbaikannya nggak segitunya ya, tapi minimal jadi udah nggak orisinil lagi catnya. Gue sih nggak tega aja sih. Kalian percaya sama gue? enggak. Enggak. Serius enggak? Dan ini mobil semua selamat dari siksaan off-road di luar di hutan-hutan semua. Ini bisa nggak selamatnya di sini nih gara-gara bus. Lo percaya nggak sama gue? Enggak. Terus terang sih kalau yang ini lebih percaya nomor 1 ke Ridwan, nomor 2 Bung Fitra. Gua percaya sama Om Obi dan Ridwan. Lo? Ya, ini dah. Kita tinggal tunggu ini sekarang, tinggal tunggu pengumuman dari panitia
rulesnya seperti apa? Cepet-cepetan atau tepat-tepatan? Atau dua-duanya? Ini ngeri nih. Dan semua challenge selama Jimny challenge ini tidak ada yang settingan. Nggak ada. Semuanya real, seril-realnya. Termasuk berantemnya. Iya, bener. Kalau itu valid sih, itu gue berani jamin kita no setting sedikit. Dan dia kaget. Baru pertama kali ikut ternyata berantemnya sebegitunya ya. Awalnya tuh gue sampai bingung bedainnya mana yang kalian lagi ngonten, mana yang berantem beneran. Enggak, emang berantem Sampai akhirnya beneran. tadi pagi gue emosi beneran juga. Makanya adil. Orang mau mencoba nggak adil begitu Ah, jadinya. mulai lagi. Udah. Yang juara Jimny Challenge tahun ini adalah Iqbal Omobi. Congrats Omobi, Anda layak mendapatkan kemenangan ini, dan tapi siap-siap untuk challenge selanjutnya. Congrats juga buat Arif Muhammad dan Ridwan Hanif karena sudah berhasil menyelesaikan challenge ini. Tidak ada yang menyerah dan semua berjuang sampai akhir, dan rasanya itu juga satu kemenangan tersendiri. Yang jelas kita sama-sama menang karena perjalanan ini super epic. Gue selalu senang sama yang namanya challenge yang ada kita bertiga ya. Maksudnya kita udah ke Lampung kemarin, ke Palembang, terus BMW Challenge dan lain-lainnya. Ini salah satu yang terbaik. Challenge-nya itu intens banget. Tiap hari posisinya berubah dan ada perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya setiap hari bersama mereka. Cuman satu hal yang gue suka adalah gue bisa belajar banyak dari mereka, dan apa ya, gue seneng aja dengan challenge ini. Gue yakin gue bakalan kangen dengan challenge ini sih. Setelah ini udahan semuanya, gue yakin bakal kangen sama perdebatan dari Omobi, ide-ide konyol dari Ridwan Hanif yang selalu nyeleneh, dan Om Fitra yang selalu wise, selalu punya solusi. Gue bakal kangen sama mereka bertiga sih. Ini challenge terpanjang, perjalanan keluar kota terpanjang juga, dan yang paling melelahkan tapi juga paling menyenangkan dan paling berkesan. Definitely saya nggak akan lupa pengalaman ini seumur hidup. Dan yang Anda lihat di video itu benar-benar tidak ada settingan. Semua kami berkompetisi, berdebat, berselisih satu sama lain, tapi tetap kami bersahabat dan kami tidak ada yang bermusuhan. Ini benar-benar perjalanan yang sangat berkesan. Menang atau kalah, ini adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Dari awal sebenarnya paling siap, namun ternyata setelah ngelihat Jimny yang lain selain Bung Fitra, masih ada yang lebih siap lagi. Ya, Arif Muhammad dia pakai torpedo, ternyata itu owning. Ya, itu bentuk kesiapan yang lebih siap daripada kami sedikit. Ya, dan Ridwan Hanif yang paling siap sekali dengan mobil yang isinya full endorsan. Tapi itu bentuk persaingan yang apa ya? Yang malah semakin seru buat kami. Nah, ternyata terjawab kan? Kami bukan tidak mau kalah, kami memang menang. Seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, gue ngerasa terhormat untuk ada di dalam pembuatan sesuatu yang baru yang gue nggak pernah lakuin. Dan kayaknya ini sesuatu yang baru yang Indonesia belum pernah lihat juga kayaknya. Karena ini kalau gue lihat dari panitia dan dari talent-talentnya juga, bahkan gue sebagai sutradara itu dikerjain semua sama panitia. Ada hal yang gue nggak tahu, tiba-tiba ada banyak elemen surprise yang bukan untuk talent doang, tapi juga kena ke gue. Dan ini wow, gue kayak roller coaster kerjanya. Tapi gue sangat excited, sangat bersemangat, sangat seneng banget. Jujur gue seneng banget karena gue punya banyak teman baru, pengalaman baru. Gue bisa kenal sama Omobi, gue bisa kenal sama Mas Fitra, gue bisa kenal sama Ridwan. Kalau gue sama Arif memang udah kenal, tapi man, mereka berempat semua amazing, dan teman-teman di balik layar semuanya juga
gila kerjasamanya solid banget, satu sama lain nggak ada yang ninggalin satu sama lain, semuanya saling menjaga supaya hasilnya itu tetap bagus dan terbaik. Terima kasih buat para subscriber kami, tim Fitra Eri, tim Omobi, tim Ridwan Hanif, dan tim Arif Muhammad yang sudah mensupport kami. Dan kita berselisih, berbeda pendapat itu boleh, tapi jangan sampai bertikai, jangan sampai bermusuhan seperti yang kami lakukan. Kami tetap bersahabat semuanya. Harapan kedepannya kami ingin melakukan challenge seperti ini lagi, mengedukasi orang tentang otomotif, tentang potensi wisata Indonesia, sekaligus menghibur Anda semua. Walaupun saya nggak menang, tapi perjalanan ini tidak bisa dinilai dengan uang. Bahkan kalaupun bisa dinilai, saya yakin pengalaman di perjalanan ini nilainya di atas 1 miliar rupiah. Benar-benar pengalaman yang sangat berkesan. Terima kasih buat Mas Gilang juga, Juragan 99 dengan produknya MS Glow for Men yang bikin challenge ini jadi lebih tegang, lebih menarik, dan lebih tidak terduga. Dan saya harap ini bukan yang terakhir, tapi ini awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi begitulah behind the scenes dari Jimny Challenge. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, komentar di bawah, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di challenge selanjutnya. Thank you.